Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fil ayati ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Innal muttaqina mafaza. Sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan keberuntungan, akan mendapatkan kemenangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara tanda-tanda orang bertakwa disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib, wa yuqimuna sholata, dan mereka yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka yang menginfakkan sebagian dari rezekinya. Dari ayat ini bisa kita pahami bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah mempercayai hal-hal yang gaib, yang tidak nampak dalam pandangan mata, tidak bisa diraba, tidak bisa dirasa oleh panca indera. Kemudian orang yang bertakwa dicirikan dengan konsistensinya dalam mendirikan sholatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dua hal ini, yakni percaya iman terhadap yang gaib dan menjalankan mendirikan sholat, adalah dua hal yang penting, yang relevan untuk kita pahami sesuai dengan keberadaan kita pada saat ini, berada di penghujung bulan Rajab, bulan di mana Rasulullah di-Isra' Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara hikmah dan pelajaran yang kita bisa petik dari peristiwa Isra' Mi'raj adalah yang pertama, Isra' Mi'raj sebagai barometer keimanan kita. Karena Isra' Mi'raj adalah peristiwa mukjizat yang hanya bisa diterima oleh keimanan yang kuat. Sementara peristiwa itu tidak masuk nalar manusia, karena jarak yang ditempuhnya begitu jauh. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat Al-Ma'arij, ta'rujul malaikatu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Para malaikat itu mi'raj, naik dalam satu hari. Kana miqdaruhu 50 alf sanah. Yang jauhnya itu setara dengan perjalanan selama 50.000 tahun.
Sementara Rasulullah SAW menjalani peristiwa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha dalam tempo semalam PP pulang pergi. Ini adalah peristiwa yang gaib yang hanya bisa diterima dengan keimanan yang kuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka pada saat itu manusia terpecah menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan yang menolak mentah-mentah, yaitu golongan yang dipelopori Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya. Qalu innahu lamajnun. Gambarkan perkataan mereka. Mereka berkata, sungguhnya engkau wahai Muhammad, sungguhnya itu adalah kau, itu orang yang gila. Itu perkataan mereka. Kemudian golongan yang kedua, golongan yang meragukan peristiwa itu, yaitu yang dipelopori oleh Mu'qil bin Adi. Mereka minta pembuktian. Rasulullah diminta pembuktian. Coba angkat kakimu wahai Muhammad. Kamu mengangkat 2 kakimu saja tidak bisa. Bagaimana mungkin kamu bisa naik ke langit? Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan yang percaya betul bahwa peristiwa itu benar-benar nyata terjadi, yaitu yang dipelopori oleh Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari peristiwa ini adalah peristiwa ini dimulai dari minal masjid ilal masjid. Apa maknanya ini? Orientasi kehidupan umat ini seharusnya minal masjid ilal masjid, dari masjid menuju ke masjid, dari kesucian menuju kesucian, dari ibadah yang satu menuju ibadah yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga kita bisa jadikan masjid ini menjadi tempat yang paling nyaman, paling nikmat untuk kita tempati, sehingga umat ini lebih betah berada di masjid daripada di mall, daripada di rumah. Man bana lillah masjidan. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah bangunkan baginya suatu istana di surga nanti. Kemudian pelajaran yang kedua, bagaimana kita bisa memakmurkan masjid ini? Kita ramaikan dengan agenda-agenda yang mendidik umat ini. Dan seharusnya masjid ini menjadi solusi bagi semua permasalahan kehidupan umat ini. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Sungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia yang mendirikan salat, dan dia yang menunaikan zakatnya, walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Niscaya mereka akan mendapatkan, termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga, peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan horizontal dan vertikal. Kenapa tidak langsung saja dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha? Maknanya adalah tidak cukup kalau hanya kita ini hanya hablum minallah, ibadahnya kuat, sholatnya rajin, tilawahnya rajin, puasanya kuat, tetapi tidak mau tahu urusan fakir miskin, tidak mau tahu, tidak peduli dengan kebutuhan fakir miskin, maka ini menjadi percuma, tidak sempurna keimanan kita. La yadkhulul jannah alladhi yabitu syub'ana wa jaruhu fi jambihi jahian. Tidak boleh masuk surga dulu siapa itu orang yang kenyang, puas ketika dia tidur, sedangkan tetangganya merasa kelaparan. Ma'asyiral muslimin
rahimakumullah, Allah juga mengingatkan kepada kita, duribat alaihimudz dzillah aynama tuqifu illa bihablum minallah wa hablum minan nas. Mereka akan ditimpa kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali orang-orang yang berpegang teguh dengan tali agama Allah dan hubungan baik kepada manusia. Yang terakhir, hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah bahwa Isra Mi'raj melahirkan perintah sholat. Apa pelajarannya? Bahwa sholat sebagai tiang agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, dia termasuk orang yang mendirikan, mengokohkan agamanya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, wa man tarakaha faqad hadamaddin, dia termasuk orang yang merusak, meruntuhkan agamanya. Kemudian yang kedua, sholat sebagai barometer amal yang lainnya. Awal ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-sholatu. Yang pertama kali dia hisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah tentang sholatnya. Faman sholuhat sholuha sairul amalih. Barang siapa yang sholatnya baik, maka amal yang lainnya dianggap baik. Wa in fasadat fasada sairul amalih. Jika rusak sholatnya, maka amal-amal yang lain dianggap rusak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, yang ketiga pelajaran dari sholat adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah khutbah singkat yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.